Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sebuah berita nih dari jpnn.com. Di sini ada informasi bahwasanya tuntaskan masalah honorer, Pemda siap angkat P3K paruh waktu. Ini dari jpnn.com. Atau Bapak Ibu semua bisa cek nanti, mungkin tampilan awalnya saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, seperti apa sih informasinya? Coba kita bacakan bersama ya Bapak Ibu semua. Karena saya juga masih belum membaca nih. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal, di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, silahkan Bapak Ibu semua bisa komen, subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Nah, langsung kita pada pembahasan Bapak Ibu semua. jpnn.com Jakarta. Pengangkatan P3K paruh waktu dinilai bisa menyelesaikan masalah honorer. Kenapa bisa? Nah, coba kita lihat saja. Pemerintah daerah atau Pemda pun siap mengangkat P3K dari honorer. Pemda itu siap katanya mengangkat P3K itu dari honorer. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kudus Putut Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu. Jadi ini mungkin jpnn.com mewawancarai dari Kepala BKPSDM yang ada di Kudus Bapak Ibu semua, di Kabupaten Kudus. Kita lanjut coba. Menurut dia, hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kalau di Kabupaten Kudus, honornya tidak masalah diangkat P3K paruh waktu. Mereka ingin punya status ASN, kata Putut Winarno kepada jpnn.com Selasa 23 bulan 7. Namun status ini apakah cukup Bapak Ibu semua? Coba bagi Bapak Ibu semua, honorer ini apakah cukup dengan hanya status tanpa adanya kenaikan mungkin kesejahteraan? Nah, coba komentar di kolom komentar di bawah. Dia menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi kata dia cuma statusnya diganti saja menjadi ASN. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu semua. Dia menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Jadi mereka ini ingin ditempatkan di tempat itu saja, di tempat itu. Nah, kata dia. Tapi Bapak Ibu semua, yang menjadi dilema bahwasanya dengan adanya P3K tahap 1 tahun 2021, 2022, 2023, banyak guru yang sudah ada, yang sudah terpenuhi jamnya. Ini khusus yang guru. Kurang paham untuk instansi lain, coba kita saling sharing saja di sini Bapak Ibu semua. Sehingga apa yang terjadi? Di kebutuhan di instansi itu sudah terpenuhi dengan P3K rekrutmen itu. Karena yang dari swasta itu ada yang masuk di kita, yang di lembaga negeri itu masuk. Nah, sehingga apa yang terjadi? Itu untuk yang honorer yang sudah ada saat ini yang belum terangkat, jika jamnya kurang di situ, apakah mau masih ditempatkan di tempat yang semula? Coba Bapak Ibu semua komentari di kolom komentar di bawah. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Putut Winarno menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap. Karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran, tentunya dengan catatan tidak ada rekrutmen honorer lagi. Nah, meskipun pemerintah pusat ingin tuntas honorer-honorer ini, tapi kalau di daerah Pemdanya itu masih merekrut, tidak akan tuntas. Oleh sebab itu mohon Pemda di daerah yang melihat video ini berhenti untuk merekrut, baik kepala sekolah nih yang tidak konfirmasi kepada dinas pendidikannya, di mana dinas pendidikan bertugas untuk memetakan guru-guru ataupun dinas-dinas yang lain induknya. Nah, kalau masih tidak ada kesepakatan bersama, tidak akan bisa tuntas. Ingat itu Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Ini terjadi di Kabupaten Kudus, tapi pasti di kabupaten-kabupaten lain terjadi hal ini juga. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi, ungkapnya. Ingat, jangan mengangkat biar bisa tercapai tujuan kita bersama. Lebih lanjut, dia mengatakan hasil pendataan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN 2022 yang mencatat jumlah honorer atau tenaga non-ASN sebanyak 3.195.
Dari jumlah tersebut yang sudah diterima P3K sebanyak 569 dan masih ada sisa 2626. Honorer K2 ini rincian dari Kabupaten Kudus. Honorer K2 sebanyak 101 yang diterima P3K 18 jadi sisanya 83. Sehingga total yang tersisa yaitu 2709 di mana 262 ini dari yang masih ada yang sudah sisa dari yang P3K honorer yang sudah diterima plus K2-nya 83. Nah, untuk tenaga teknis ini lulusan SMA ke bawah berjumlah 1308, pendidikan D2 ke atas sebanyak 740 orang. Ini rincian dari Kabupaten Kudus yang belum terangkat. Putut Winarno mengatakan Pemkab Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi ASN 2024 yang akan kita laksanakan ini. Jadi bukan hanya Kudus, di provinsi-provinsi lain, kabupaten kota lain pasti sudah mengusulkan untuk mengirimkan usulan untuk P3 teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD sederajat, SMA sederajat, dan juga lulusan tamatan S1 tentunya. Karena ini perlu diketahui untuk yang di tahun 2024 lulusan SD itu juga terekrut, dicarikan formasi apa yang pas itu dicarikan, meskipun P3K ini kan untuk fungsional, tapi dicarikan jabatan apa yang pas Bapak Ibu semua. Sehingga di tahun 2024 ini bisa terekrut semuanya massal. Jadi mulai dari SD yang misalnya formasinya SD nih. Nah, Bapak Ibu semua ijazahnya SMP, maka Bapak Ibu semua melamarnya di SD. Ingat, melamarnya menggunakan ijazah SD. Kenapa Mas tidak menggunakan SMP saja? Ketika formasi ditentukan melalui SMP, yang SD tidak bisa masuk ke SMP. Tapi kalau misalnya formasinya ditentukan SD, yang SMP itu bisa melamar yang SD. Jadi pemerintah sudah memikirkan secara matang. Bapak Ibu semua tinggal tunggu saja setelah RPP manajemen ASN ini dituntaskan, baru nanti akan ada informasi rekrutmen. Saya yakinnya seperti itu. Karena selama PP belum turun, mungkin rekrutmen CSN itu tidak akan dilaksanakan. Karena menunggu aturannya kan seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi yang harus atau yang masih harus diselesaikan Pemkab Kudus masih sekitar 2000-an. Salah satu solusinya yaitu dengan sistem P3K per waktu jika regulasinya sudah ada. Semuanya menunggu regulasi turunan dari manajemen PP manajemen ASN. Kalau UU-nya kan sudah turun nih di tahun 2023 kemarin, tinggal UU Undang-Undang ASN-nya. Maksudnya PP manajemen ASN-nya saja yang harus segera disahkan. Kalau Bapak Ibu semua melihat video saya sebelumnya, di situ kemarin tanggal 23 Juli sudah diinformasikan draftnya sudah final. Draft final sudah dipublikasikan di seluruh instansi juga, baik di akademisi maupun di instansi-instansi lain. Kita tinggal tunggu saja, semoga bulan Agustus, awal Agustus ada kabar baik bagi kita semua. Nah mungkin sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Coba kita saling sharing nih di kolom komentar di bawah ini. Bagi Bapak Ibu semua, baik honorer ataupun P3K sudah diangkat, coba sampaikan keluh kesah Bapak Ibu semua di kolom komentar. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.